saya Cilizara Fitri Akbar, saya dari absen 6. Saya Alia Putri Fadila dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Michelle Gracia dari kelas 11 MIPA B. Perkenalkan, nama saya Orlando dari absen 26. Saya Puja Anugrah Karina dari absen 27. Dan saya Putri Handayani dari absen 28. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menceritakan perlawanan Sultan Nuku terhadap VOC. Sebelumnya, kalian tahu tidak siapakah Sultan Nuku itu? Mengapa beliau melakukan perlawanan terhadap VOC? Dan bagaimana perlawanan Sultan Nuku terhadap VOC? Simak video berikut ini ya, check this out! Sultan Nuku Muhammad Amiruddin merupakan putra dari Sultan Jamaluddin yang berasal dari Tidore. Ia lahir pada tahun 1738 di Tidore. Sultan yang semasa kecilnya ini dipanggil dengan sebutan Kaichil Syaifuddin, dinobatkan sebagai pemimpin Tidore pada tahun 1781. Sejak ia dinobatkan menjadi pemimpin Tidore, ia mulai terlibat dalam banyak peperangan untuk mempertahankan tanah airnya dan membela kebenaran. Nuku sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ia terus mengatur strategi dan taktik serta terjun ke dalam medan perang. Semua ini ia lakukan untuk membebaskan rakyat dari kejamnya penjajah dan hidup damai secara bebas merdeka. Sebagai seorang sultan, sejak tahun 1781, Nuku sudah mulai aktif dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada masa pemerintahan ayahnya yaitu Sultan Jamaluddin, Belanda ingin melakukan kerjasama dan ingin mendirikan kantor dagang di Tidore, namun tidak diizinkan oleh Sultan Jamaluddin. Akhirnya, Sultan Jamaluddin diasingkan ke Batavia oleh Belanda. Sementara itu, berdasarkan tradisi Kesultanan Tidore, yang berhak untuk menggantikan Sultan Jamaluddin sebagai pemegang tahta kerajaan adalah putranya, yaitu Sultan Nuku atau Sultan Kamaluddin. Tetapi Belanda justru mengangkat Kaichil Gaijira dan kemudian Patra Alam sebagai Sultan Tidore yang bukan berasal dari garis keturunan tahta kerajaan. Nuku merasa tidak senang dengan intervensi VOC dalam pengangkatan calon penerus kerajaan Tidore. Akhirnya, Nuku bersama adiknya yaitu Sultan Kamaluddin melakukan perlawanan pertama guna menentang penobatan tersebut. Karena penobatan yang dilakukan oleh Belanda ini dianggap telah melanggar peraturan atau tradisi kerajaan Tidore. Sampai akhirnya, Nuku pun dinobatkan sebagai sultan untuk memimpin kerajaan Tidore pada tahun 1781. Untuk melakukan perlawanan, Nuku pun menggalang kekuatan guna melawan kompeni Belanda. Ia membangun kora-kora di sekitar Irian Jaya dan juga Pulau Seram. Nuku juga mendirikan basis pertahanan di Seram Timur pada tahun 1781. Pada tahun 1787, Belanda menyerang Seram Timur untuk menggugurkan Nuku dan juga pasukannya. Basis pertahanan tersebut pun berhasil direbut, sehingga Nuku berhasil mengalihkan basis pertahanan tersebut ke Pulau Gorong. Sejak saat itu, Nuku susah sekali untuk ditaklukkan. Bahkan kompeni Belanda pun banyak yang sudah mengalami kekalahan. Sultan Nuku bekerja sama dengan orang-orang Inggris. Nuku menghasut mereka agar mengusir orang-orang Belanda. Pasukan Nuku pun semakin menguat setelah mendapat perlengkapan perang dari Inggris. Dan karena bantuan dari Inggris, istana Sultan dapat dikuasai kembali oleh Nuku dan pasukannya. Selain itu, Tidore juga berhasil mengapung benteng Orange sehingga membuat Belanda menyerah. Karena banyak mengalami kekalahan, VOC mengajukan tawaran berunding dengan Nuku. Namun tawaran tersebut ditolak dengan tegas oleh Nuku. Pada tahun 1796, pasukan Nuku berhasil merebut dan menguasai Pulau Banda. Setahun kemudian, mereka berhasil merebut Tidore, yang dipimpin oleh Sultan Kemaluddin. Setelah wafat Sultan Kemaluddin, rakyat Tidore menunjuk Nuku untuk menjadi Sultan Tidore. Nuku pun mengerahkan kekuatannya terhadap Belanda. Akhirnya, pada 1801, Ternate berhasil bebas dari cengkraman Belanda. Sultan Nuku wafat pada tahun 1805 di keusianya yang 67 tahun. Sebagai penghargaan jasa-jasanya, Sultan Nuku dinobatkan sebagai
pahlawan nasional Indonesia.